PGSTA Angkatan 23, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang konseling individual. Selamat menyaksikan. Di balik keceriaan setiap anak di sekolah, seringkali ada perasaan yang tak terlihat. Ada anak yang terlihat kuat, tapi sebenarnya sedang berjuang di dalam diam. Ada yang rajin tersenyum, padahal hatinya penuh tanda tanya. Seperti kisah kali ini tentang seorang anak yang sering merasa dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ia berusaha keras untuk jadi lebih baik, untuk membuat orang tuanya bangga, tapi setiap kali mendengar kata, "Lihat temanmu, lebih hebat," hatinya terasa kecil. Ia mulai merasa mungkin dirinya tidak cukup baik. Hari demi hari ia mencoba menahan diri, hingga akhirnya hari ini ia memutuskan untuk datang ke ruang bimbingan dan konseling. Di ruang kecil yang tenang itu ada seorang guru yang siap mendengarkan tanpa menghakimi, yang siap membantu dengan hati, bukan hanya dengan kata. Dari percakapan sederhana di ruangan ini, kita akan belajar bahwa setiap anak punya cara dan waktu masing-masing untuk tumbuh, bahwa tidak perlu menjadi orang lain untuk dicintai, karena setiap anak berharga, unik, dan pantas untuk diterima apa adanya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Silakan masuk. Terima kasih. Inilah kisah seorang anak yang belajar memahami dirinya dan seorang guru yang dengan sabar membantunya menemukan kembali arti percaya diri. Setiap anak berharga, tidak perlu menjadi orang lain untuk dicintai. Silakan duduk, Nak. Hai, selamat siang. Silakan duduk, santai aja ya. Relax. Kabar kamu hari ini gimana? Lumayan Bu, tapi agak gak enak saja. Gak enak gimana tuh? Capek belajar atau ada yang kepikiran? Ada yang kepikiran Bu. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin mengajakmu berdoa sebentar. Tujuannya supaya hati kita sama-sama tenang, pembicaraan kita membawa kebaikan. Yuk kita tundukkan kepala sejenak. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas kesempatan hari ini. Bimbinglah kami dalam percakapan yang penuh kasih, kejujuran, dan saling menghargai. Bukakan hati kami agar dapat saling memahami dan menemukan jalan kebaikan. Amin. Oke, kalau kamu mau, boleh kok cerita pelan-pelan. Di sini aman, gak ada yang bakal marah atau ngejat kamu. Aku di sini buat dengerin kamu aja dulu. Soalnya Bu, saya tuh akhir-akhir ini ngerasa sedih banget di rumah. Sedih kenapa? Ada yang terjadi di rumah? Oke. Kalau kamu mau, boleh kok cerita pelan-pelan. Di sini aman, gak ada yang bakal marah atau ngejudge kamu. Aku di sini bakal dengerin kamu aja dulu sebagai teman kamu. Soalnya Bu, saya tuh akhir-akhir ini ngerasa sedih banget di rumah. Sedih kenapa? Ada yang terjadi di rumah? Iya Bu, soalnya Mama sama Papa suka membandingin aku sama orang lain. Oh gitu ya, dibandingin sama siapa biasanya? Sama kakak, sama sepupu, kadang sama temen juga. Misalnya Mama bilang, "Tuh lihat si Rani, tiap hari belajar, makanya nilainya bagus. Kamu kapan kayak gitu?" Padahal saya juga udah belajar Bu. Cuma ya kadang nilainya yang nggak sebagus mereka. Saya bisa bayangin, pasti nggak enak banget ya dengar itu. Rasanya kayak apa kalau dengar kata-kata itu dari mama atau papa sendiri? Rasanya kayak saya nggak cukup. Kayak apapun yang saya lakuin tuh salah aja. Kamu ngerasa kayak semua usaha kamu nggak dilihat gitu ya? Iya Bu, saya udah coba rajin belajar, bantu di rumah juga, tapi tetap aja dibandingin.
Kadang saya jadi malas belajar karena mikir juga percuma. Saya ngerti banget perasaan kamu. Kadang kata-kata orang tua bisa bikin hati anak jadi berat. Ya, tapi saya senang kamu mau cerita di sini. Artinya kamu berani buat nyari bantuan dan itu hebat banget. Iya Bu, saya soalnya udah lama pengen ngomong sama orang, tapi nggak tahu mau cerita ke siapa. Nah, bagus banget kamu datang ke sini. Kita ngobrol santai aja ya, nggak usah tegang. Iya Bu. Boleh saya panggil kamu aja biar lebih enak? Iya Bu. Oke, jadi kamu bilang mama dan papa sering ngebandingin kamu sama kakak, sepupu, sama teman ya? Biasanya mereka ngomong kayak gimana? Kayak gini Bu, lihat tuh si kakak tiap pagi bangun sendiri. Kamu udah besar kok masih disuruh-suruh? Atau kayak kamu segini aja, anak orang bisa 10 besar, masa kamu enggak? Ya gitu-gitu Bu. Jadi kamu ngerasa dibandingin terus sampai kamu ngerasa sedih dan nggak semangat lagi gitu ya? Iya Bu, kadang saya nangis di kamar sendiri Bu. Nggak apa-apa nangis-nangis. Kadang kalau kita udah terlalu capek, yang itu salah satunya cara buat kita legain hati. Kalau kamu lagi ngerasa kayak gitu, biasanya kamu ngapain? Saya diam aja Bu. Kadang nulis di buku, kadang juga saya dengar musik biar tenang. Bagus loh itu, berarti kamu punya cara sendiri buat menangin diri. Kamu tahu nggak, itu tandanya kamu udah mulai kenal sama diri kamu sendiri. Kamu tahu apa yang bisa bantu kamu lebih tenang. Oh gitu ya Bu. Iya, kadang anak-anak sering dibandingin, suka jadi minder, tapi kamu masih bisa cari cara buat kuat. Itu hebat banget loh. Sekarang saya pengen tahu, waktu mama atau papa ngomong kayak gitu, kamu pernah coba ngomong balik? Nggak? Kayak bilang, aku juga berusaha kok mak, aku juga berusaha kok pak, gitu. Enggak Bu, soalnya aku takut malah dimarahin. Jadi kamu lebih milih diam, nggak tambah ribut ya? Iya Bu. Itu pilihan yang kamu ambil buat juga suasana ya. Tapi di sisi lain kamu jadi nyimpan perasaan sendiri terus. Nah, kamu tahu nggak kalau perasaan dipendam lama-lama bisa bikin hati capek. Makanya hari ini kita akan belajar pelan-pelan gimana caranya supaya kamu bisa nyampein perasaan ke orang tua dengan cara yang halus dan baik. Gimana kamu mau coba? Apa kamu mau coba nanti? Mau. Bagus, tapi nggak usah buru-buru. Kita pelan-pelan aja. Hari ini kamu udah cerita banyak, itu langkah pertama yang luar biasa. Kamu hebat banget, udah bisa cerita kayak gini. Banyak anak seusiamu yang bahkan nggak berani ngomong sama guru. Saya cuma pernah didengar Bu. Kadang di rumah kalau saya ngomong malah dibilang lawan. Saya ngerti banget, kadang orang tua ngomong begitu bukan karena nggak sayang, tapi karena mereka punya cara sendiri buat nyemangatin. Walau caranya salah, nanti kita bahas gimana caranya kamu bisa ngomong ke mereka supaya mereka ngerti tanpa marah ya. Iya Bu. Oke, sebelum kita lanjut, nanti saya mau kamu tarik nafas dalam dulu. Tarik pelan-pelan, tahan, terus keluarin secara perlahan. Gimana rasanya? Agak enakan Bu. Nah, itu gunanya nafas dalam biar hati dan pikiran kita
gak sesak. Kalau nanti kamu ngerasa sedih lagi, coba lakukan hal itu lagi. Iya Bu. Bagus. Jadi sesi ini kita udah mulai mengenal perasaan kamu. Kamu cerita kalau sering dibandingin, ngerasa sedih, kecewa, dan mulai malas belajar. Kita nanti bakal cari tahu lebih dalam kenapa itu bisa bikin kamu ngerasa seperti itu, dan apa yang bisa kamu lakuin biar tetap semangat meskipun belum dipahami sepenuhnya sama orang tuamu. Iya Bu. Oke, sekarang kita istirahat sebentar ya. Tarik nafas lagi biar kita bisa lanjut ngobrol lebih dalam di sisi berikutnya nanti. Kalau kamu oke, aku akan lanjut ke bagian 2. Iya Bu. Sekarang kamu udah kelihatan agak lega ya, wajahmu udah nggak setegang tadi waktu pertama kali masuk. Tadi kamu sempat bilang kalau sering dibanding-bandingin dengan orang lain. Boleh ceritain lebih lengkap? Enggak? Biasanya siapa yang suka ngebandingin dan kayak gimana rasanya buat kamu? Yang sering sih mama Bu, kadang juga papa, tapi lebih sering mama. Misalnya pas nilai ulangan dibagikan, mama suka bilang, tuh si Nisa nilainya 90, masa kamu cuma 80? Padahal saya udah belajar lama banget. Bu, sama Upai aku ngantuk Bu. Berarti kamu udah berusaha lebih keras, tapi mamanya kayaknya belum lihat seberapa besar usaha kamu yang dilihat. Iya Bu, saya tuh nggak minta disanjung-sanjung banget, tapi ya pemimpin bilang udah bagus sih, gitu aja udah seneng. Tapi malah dibandingin terus. Iya, saya bisa ngerti banget perasaan itu. Kadang kita cuma pengen didengar dan dihargai, bukan dibandingin sama orang lain. Waktu mama ngomong kayak gitu, kamu biasanya ngelakuin apa? Biasanya saya diam Bu, kadang masuk kamar terus nangis. Pernah juga saya bilang, aku udah belajar Ma, tapi malah dibilang, ya udah belajar yang lebih rajin lagi. Jadinya saya malas ngomong lagi Bu. Kamu ngerasa kayak nggak didengar ya? Kayak udah ngomong tapi responnya bikin kamu makin sedih. Iya Bu, rasanya kayak cuma gitu kalau ngomong, gak bakal percaya juga. Kamu tahu nggak? Banyak anak yang ngerasa kayak gitu loh. Kadang orang tua ngomongnya gak bermaksud nyakitin, tapi anaknya jadi ngerasa sakit hati. Mereka mungkin cuma pengen kamu semangat, tapi cara nyampainya bikin kamu ngerasa dibandingin. Berarti mama gak sadar Bu? Mungkin belum sadar ya, bukan karena nggak sayang, tapi karena nggak tahu kenapa kata-katanya nyakitin kamu. Kamu sendiri pengen tahu tentang perasaan kamu nggak? Pengen sih Bu, tapi takut mama marah. Wajar banget. Banyak anak yang ngerasa takut ngomong jujur sama orang tuanya, tapi kamu tahu nggak? Kalau kita ngomong dengan nada lembut dan jujur, itu bisa bantu mama lebih ngerti. Kamu mau coba latihan bareng saya? Latihan gimana Bu? Nah, misalnya saya jadi mama dan kamu jadi kamu. Coba bayangin mama baru bilang tuh si Nisa nilainya 90, kok kamu cuma 80, kamu mau jawab apa? Tapi dengan cara yang sopan dan tenang. Saya bilang, Ma, aku udah belajar kok, tapi hasilnya segini. Aku bakal belajar lagi Bu.
bagus banget. Itu kalimatnya sopan dan jujur. Kalau kamu tambahin sedikit perasaanmu, mungkin mama bisa lebih ngerti lagi. Misalnya kamu tambahin, tapi aku sedih kalau mama bandingin aku sama orang lain. Ma, aku udah belajar kok, tapi hasilnya cuma segini. Aku bakal belajar lagi, tapi aku sedih kalau mama bandingin aku sama orang lain. Nah, itu luar biasa. Kamu berani ngomong jujur, tapi tetap sopan. Itu bukan marah, tapi jujur. Ma, aku udah belajar kok, tapi hasilnya ya cuma segini. Aku bakal belajar lagi, tapi aku sedih kalau mama bandingin aku sama orang lain. Nah, itu luar biasa. Kamu berani ngomong jujur, tapi tetap sopan. Itu bahkan bukan marah, tapi jujur dari hati. Tapi Bu, mama tuh kadang ngomongnya keras banget. Saya aja langsung mau nangis. Saya bisa bayangin, kadang suara yang keras bisa bikin kita ngerasa disalahin, padahal belum tentu begitu maksudnya. Kalau begitu, kamu bisa coba cara lain. Misalnya, nggak langsung jawab waktu mama lagi ngomong. Kamu diam dulu, tarik nafas, baru nanti ngomong setelah mama agak tenang. Kamu bisa bilang dengan nada lembut kayak, "Ma, boleh aku ngomong sebentar?" Kayak minta izin dulu ya Bu? Betul, karena kalau kita mulai dengan cara yang tenang, biasanya orang tua juga jadi lebih tenang. Gitu ya. Iya Bu. Kalau kamu boleh jujur, waktu mama bandingin kamu sama orang lain, apa yang kamu pikirkan di kepala kamu waktu itu? Aku mungkin aku nggak cukup baik Bu. Mungkin mama lebih sayang sama Nisa daripada aku. Kamu mikir sampai segitunya ya? Kamu tahu nggak, kalimat itu berat banget, tapi kamu jujur dan itu berat. Soalnya saya cuma pengen mama bangga, tapi kayaknya susah banget bikin mama bangga. Hei, kamu tuh udah bikin mama bangga. Cuma mungkin mama belum bilang kamu anak yang sopan, rajin, berusaha keras. Itu semua hal yang bikin orang tua bangga. Kadang mereka cuma lupa bilang, tapi sebenarnya mereka sangat sayang sama kamu. Masa sih Bu? Iya dong, kalau nggak sayang, mama nggak bakal peduli. Kamu belajar apa enggak? Cuma cara nyampainya aja yang belum pas. Nah, tugas kita di sini tuh bantu kamu biar bisa ngomong perasaanmu tanpa takut. Coba kamu ingat-ingat, ada nggak momen kecil waktu mama atau papa pernah bilang mereka bangga sama kamu? Pernah sih Bu, waktu aku lagi bantu bersihin rumah. Mama bilang, anak mama rajin banget deh. Tapi habis itu nggak pernah lagi Bu. Nah, itu bukti kalau mereka bisa kan. Kadang orang tua cuma melupain pujian itu, tapi kamu bantu mereka ingat dengan terus ngelakuin hal yang baik dan ngomong dengan cara yang tenang. Ya juga ya Bu. Dan kamu tahu nggak, dibanding itu bukan ukuran siapa yang lebih hebat, siapa yang anak tuh punya kelebihan yang beda-beda. Setiap Nisa mungkin nilainya bagus, tapi kamu punya hati yang sabar dan mau bantu orang lain, itu keren banget loh. Makasih Bu. Soalnya aku jangan dengar orang ngomong kayak gitu. Mulai sekarang kamu juga harus ngomong begitu ke diri kamu sendiri. Coba bilang pelan-pelan, aku anak yang berharga. Aku anak yang berharga. Lagi. Aku anak yang berharga. Nah, gitu. Kamu pantas dapat kasih sayang, kamu pantas didengar, dan kamu pantas bahagia. Nggak perlu nunggu mama atau papa ngomong dulu buat kamu percaya itu.
Jadi di tahap penutup kita bakal bikin rencana kecil ya, biar kamu tahu apa yang bisa kamu lakuin atau kalau saat mama atau orang lain mulai bandingin kamu lagi. Baik, Bu. Tadi kita udah ngobrol banyak banget ya. Kamu udah cerita hal-hal yang mungkin selama ini kamu pendam sendiri. Sekarang gimana rasanya setelah semua itu kamu keluarin? Rasanya agak lega, Bu. Kayak beban-bebannya tuh jadi berkurang. Tapi kadang masih sedih juga kalau keinget omongan Mama. Itu wajar banget. Luka di hati nggak langsung sembuh dalam sehari. Tapi yang penting sekarang kamu udah mulai berani jujur sama perasaan sendiri. Itu langkah besar loh. Iya, Bu. Biasanya saya takut banget buat ngomong kayak gini. Nah, sekarang kamu udah buktiin kalau kamu berani. Ngomongin perasaan itu bukan tanda lemah, tapi justru tanda kamu kuat dan pengen berubah. Kalau boleh saya tanya, dari semua yang kita udah obrolin tadi, hal apa yang paling penting buat kamu sekarang? Kayaknya Mama tahu kalau aku juga berusaha. Dan aku juga punya belajar buat nggak terlalu mikirin omongan lain. Bagus banget, itu dua hal penting. Berani jujur ke mama dan belajar lebih percaya diri. Sekarang kita coba bikin rencana kecil ya, biar kamu punya pegangan kalau nanti mulai ngerasa dibandingin lagi. Boleh, Bu? Oke, langkah pertama, kalau nanti kamu dengar kata-kata yang bikin kamu sedih, kamu boleh tarik nafas dalam dulu. Terus bilang ke diri sendiri, aku udah berusaha, aku berharga, bisa. Aku udah berusaha dan aku berharga. Nah, bagus. Langkah kedua, coba kamu pilih waktu yang tenang, mungkin malam, hari, atau pas mama lagi santai. Terus kamu ngomong pelan-pelan, kayak kita yang latihan tadi. Bilang apa yang kamu rasain tanpa marah, tapi jujur. Ya, Bu. Saya coba. Mungkin pas Mama jawab, Bu, kalau lagi gak sibuk. Pintar banget. Waktu juga penting dalam ngobrol sama orang tua itu. Kamu pilih momen yang tepat. Mama pasti lebih mudah dengerin. Nah, sekarang saya mau kamu tulis 3 kalimat penyemangat buat diri kamu sendiri. Yang pertama, tentang apa yang kamu suka dari diri kamu. Yang kedua, tentang usaha yang udah kamu lakuin. Yang ketiga, tentang harapan kamu ke depannya. Diulang ya. Yang pertama itu tentang apa yang kamu suka dari diri kamu. Yang kedua, tentang usaha yang udah kamu lakuin. Yang ketiga, tentang harapan kamu ke depannya. Udah, Bu. Mau dibaca pelan-pelan? Yang pertama, saya suka karena saya nggak pernah menyerah. Yang kedua, saya udah berusaha keras buat belajar walaupun nggak sebenarnya bagus. Yang ketiga, saya mau banget karena Mama bangga dengan ciri saya sendiri. Waduh, kalimat kamu indah banget ya. Kamu tahu gak, kamu udah tumbuh jadi anak yang berani dan punya hati besar. Saya bangga bisa dengar itu langsung dari kamu sendiri. Makasih, Bu. Sekarang, kamu boleh simpan kertas itu. Setiap kamu mulai ngerasa sedih atau minder, baca 3 kalimat itu ya. Itu kayak pengingat kecil kalau kamu tuh berharga dan kuat. Baik, Ibu. Saya bakal simpan baik-baik. Bagus. Terus jangan lupa ya, kalau kamu ngerasa mulai sedih atau kecewa, kamu bisa cerita ke orang yang kamu percaya. Bisa ke saya, bisa ke guru, atau teman yang bisa dengerin kamu tanpa menjauh kamu. Ya, Bu. Saya senang bisa berbagi.
ngomongin hal yang nyakitin hati kayak tadi. Sekarang sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya mau kamu bayangin satu hal. Kalau kamu bisa ngomong ke diri kamu sendiri di depan cermin malam ini, kamu mau bilang apa? Saya mau bilang, kamu udah cukup, kamu udah berusaha, jangan sedih lagi, kamu anak yang kuat. Ya ampun, itu kalimat luar biasa. Saya harap kamu benar-benar ngomong itu di malam ini di depan kaca. Karena itu penting banget buat diingatin di diri kamu sendiri. Ya Bu, nanti saya coba. Oke, terakhir sebelum kita tutup sesi ini, kamu mau rangkum sedikit nggak